kita menuju target 2025 itu 16 sampai 20%, di 2006 ini kita harus 17 sampai 21%. Tadi Pak Wamen menjelaskan kita baru 15,7 ya, baru 15,8% lah. Ini memang jadi tantangan tersendiri, gimana kita bisa lebih mendorong. Itu kita breakdown, baik itu listrik maupun non listrik, karena kalau kami energi Pak ya, jadi energi itu bisa listrik, bisa non listrik, sehingga kita kombinasikan baurannya. Dari non listrik ini bahan bakar nabati, PAME, termasuk biomass, karena biomass ini untuk kebutuhan industri ini ternyata cukup besar Pak. Beberapa industri ini saya lihat banyak yang sudah shifting ke boiler yang menggunakan biomass, walaupun mungkin ya untuk yang mungkin tekanan nggak begitu tinggi bisa untuk convert ke boiler listrik. Lanjut, ini dari kapasitas terpasangnya, saya rasa cepat saja. Nah, lanjut lagi, mengapa kita perlu meningkatkan bauran tadi ya. Yang pertama, penguatan regulasi Pak, kita sudah punya permen hybrid ya, jadi mengkombinasikan dua teknologi, baik itu PLTS, PLT angin, PLT air dan sebagainya. Cuman ini angkanya ini baru kita finalkan Pak, jadi kami belum bisa mengekspos capman-nya ini nanti angkanya, karena kita ini sebenarnya mau mendorong dieselisasi. Jadi pembangkit-pembangkit PLN yang berbasis diesel ini udah perlu kita dorong untuk ke renewable. Nah, tinggal ini faktor pricing-nya yang menjadi signifikan kita dorong. Nah, kita juga mereview lagi Perpres 112, kan ini perlu dievaluasi mana yang masih perlu disesuaikan lagi harganya, termasuk adanya mungkin selain ceiling price juga floor price-nya, sehingga nanti lebih pengadaannya pun lebih simpel dan RUPTL ini harus dikawal COD-nya. Ini juga terkait PLTS terapung dan PLTA Pak, PLTS terapung PLTA ini kan banyak kita dorong untuk menggunakan aset-aset BUMN, artinya bukan BUMN, aset-aset negara dari Kementerian PU. Jadi ini kita akan menyusun mekanisme pengadaan bersama, sehingga ini akan mempercepat, karena dorongan PLTS tadi selain atap, kita punya regulasi, kita dorong juga PLTS terapung yang memanfaatkan waduk PU. Kemudian terkait memaksimalkan penyerapan listrik dari panas bumi juga kita dorong. Tentu saja di dalamnya perlu PPA yang lebih clear ya, artinya kesetaraan level of playing field-nya, termasuk risiko-risiko dan debottlenecking perizinan. Nah, dari sini Pak, lanjut, ini target-target kita, baik PLTS atap, skala besar maupun terapung. Nah, ini ada satu mekanisme yang tadi oleh-oleh dari COP, sudah dirilis Perpres 110 2025 untuk tentang nilai ekonomi karbon. Jadi saat ini dengan Paris Agreement artikel 6.2 ini ada G2G, misalkan Norway ini sedang ingin sekali untuk membeli karbon dari PLTS terapung. Jadi kita udah inventarisasi yang akan COD. Jadi ini paling tidak bisa menurunkan, bukan menurunkan ya, pricing-nya itu jadi lebih kompetitif. Jadi mungkin untuk lokasi-lokasi tertentu dia di atas ceiling price yang kita tetapkan, bankability-nya kurang. Dengan perhitungan nilai ekonomi karbon ini dia bisa mengkompensasi pricing yang lebih kompetitif. Ini sedang kami exercise, sudah sebenarnya angkanya sudah ketemu, tinggal didiskusikan. Namun mungkin yang perlu kita negosiasikan Norway, karena nanti duitnya belakangan Pak, sementara PPA-nya itu harus ditekan. Jadi kan mungkin PLN-nya harus beli dengan harga mula saat ini, tapi mengkompensasi duitnya nunggu nanti kalau ini sudah beroperasi, divalidasi dan verifikasi. Mungkin itu yang perlu didorong lagi. Lanjut, ini mungkin yang perlu kami sampaikan, saya rasa mungkin itu Pak, termasuk kita juga sudah ada beberapa insentif ya, mungkin Bapak Ibu sekalian
dari pengusaha sudah memahami ada PMK 21 untuk fasilitas impor, super tax deduction, tax allowance, tax holiday, ini saya rasa sudah banyak dipahami, sehingga kita akan mengkombinasikan dengan mendorong nilai ekonomi karbon saat ini sebagai dukungan pendanaan, terutama agar harga renewable ini kompetitif bisa bersaing dengan energi fosil. Mungkin ini Pak terkait dengan industri, memang kita dorong kesiapan industri dalam negeri. Jadi kita sudah memformulasikan TKDN, tapi bagaimana ke depan ini produsen dalam negeri ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri Pak. Sehingga kita dorong itu, demand sudah clear, sehingga tinggal ini tadi kita ketok palu bahwa saat ini pembangkit-pembangkit di RUPTL maupun di kawasan industri yang kita dorong menggunakan fotovoltaik fabrikasi dalam negeri.